Oke, di sini saya Hepson Eskiel Arwan ingin menjelaskan soal ujian tengah semester mata pelajaran ilmu kekuatan bahan. Kita langsung saja, yaitu soal pertama, yaitu dalam sebuah industri fabrikasi sebuah batang aluminium dengan panjang 1,5 meter dan diameter 4 cm sedang diuji untuk mengetahui responnya terhadap gaya tarik aksial gaya sebesar 40 kN diberikan secara perlahan hingga batang mengalami perpanjangan sebesar 2 mm. Modulus elastisitas adalah 70 GPa. Namun saat menggunakan material yang berbeda dengan panjang dan diameter yang sama, yaitu baja dengan modulus elastisitas 200 GPa, pengujian yang sama dilakukan, akan tetapi gaya yang diberikan pada batang baja adalah 40 kN, sama seperti gaya yang diterapkan pada batang aluminium. Hitunglah. Yang ditanya yaitu A. Hitung tegangan dan regangan yang terjadi pada batang aluminium. Yang B. Hitung panjang perpanjangan yang akan terjadi pada batang baja saat diberikan gaya yang sama sebesar 40 kN. Yang C. Jelaskan bagaimana modulus elastisitas mempengaruhi deformasi material dalam konteks fabrikasi dan aplikasi nyata untuk pemilihan bahan dalam desain struktur. Oke, di sini kita langsung jawab aja, yaitu di sini kita ketahui batang aluminium panjang awalnya sama dengan 1,5 meter, atau kita ubah menjadi 1500 mm. Kita ubah ke milimeter dulu ya. Yang kedua, diameter batang aluminium sama dengan 4 cm, kita ubah menjadi milimeter, yaitu 40 mm. Gaya tarik sama dengan 40 kN, kita ubah menjadi satuan Newton, yaitu 40.000 Newton. Perpanjangannya yaitu sama dengan 20 mm. Modulus elastisitas sama dengan 70 GPa sama dengan 70 kali 10 pangkat 9 Newton per meter kuadrat. Kan di sini ada diketahui dua material yang berbeda. Diketahui material yang pertama itu batang aluminium dan yang kedua itu ya batang baja. Batang aluminium tadi sudah diketahui, sekarang batang baja. Panjang awal sama dengan 1,5 meter, diameter sama dengan 4 cm, gaya tariknya sama dengan 40 kN, sama seperti batang aluminium. Pada saat menggunakan material yang berbeda, pengujian tes. Modulus elastisitas sama dengan 200 GPa atau sama dengan 200 kali 10 pangkat 9 Newton per meter kuadrat. Oke, kita langsung saja yang jawab nomor 1A nya ya. Hitung tegangan dan regangan pada batang aluminium. Jawab, di mana A adalah luas penampang. Kita cari dulu luas penampangnya. A sama dengan pi d kuadrat per 4 sama dengan pi buka kurung 40 mm tutup kurung pangkat 2 per 4 sama dengan 1256,64 mm kuadrat. Maka tegangan sama dengan 40.000 Newton per 126,64 mm kuadrat sama dengan 31,83 MPI. Regangannya yaitu E sama dengan delta L per LU sama dengan 2 mm per 1500 atau dibagi 1500 sama dengan hasilnya yaitu 0,00133. Yang A nya udah dapat kita tegangan dan regangannya. Sekarang kita cari yang B. Hitung panjang perpanjangan yang akan terjadi pada batang baja saat diberikan gaya yang sama besar 40 kN. E sama dengan regangan per E sama dengan 31,83 kali 10 pangkat 6 Newton per meter kuadrat.
per 200 dikali 10 pangkat 9 sama dengan 0,00159. Itu adalah regangan pada batang baja. Perpanjangan pada batang baja atau delta L dibagi delta L sama dengan E titik LO sama dengan 0,000159 dikali 1500 mm sama dengan 0,2385 mm. Sekarang kita lanjut yang ke C. Soal yang C yaitu sebuah pipa stainless steel sepanjang yang C yaitu jelaskan bagaimana modulus elastisitas mempengaruhi deformasi material dalam konteks fabrikasi dan aplikasi nyata untuk pemilihan bahan dalam desain struktur. Oke, kita langsung jawab yang 1C nya yaitu modulus elastisitas adalah ukuran kekakuan suatu material. Semakin besar modulus elastisitas, semakin sulit suatu material untuk diregangkan atau dimampatkan. Deformasi material dengan modulus elastisitas tinggi akan mengalami deformasi yang lebih kecil gaya yang sama dibandingkan dengan material dengan modulus elastisitas rendah. Yang kedua yaitu pemilihan bahan. Struktur yang membutuhkan kekakuan tinggi, bahan dengan modulus elastisitas tinggi seperti baja sering digunakan untuk struktur seperti jembatan dan gedung pencakar langit. Yang kedua yaitu struktur yang membutuhkan fleksibilitas. Bahan dengan modulus elastisitas rendah seperti karet atau plastik sering digunakan untuk komponen yang membutuhkan fleksibilitas seperti per atau selang. Yang ketiga, batang aluminium mengalami tegangan yang lebih tinggi dan regangan yang lebih besar dibandingkan dengan batang baja meskipun diberi gaya yang sama. Dalam hal ini, baja memiliki kekakuan yang lebih tinggi dibandingkan dengan aluminium. Kita lanjut soal nomor 2. Jelaskan hingga orang awam paham tentang diagram tegangan regangan dan aplikasi dalam desain atau disertai gambar akan lebih baik. Kita lanjut nomor 2. Jawabannya yaitu diagram tegangan regangan adalah sebuah grafik yang menggambarkan hubungan antara tegangan atau stres yang diberikan pada suatu material dengan regangan strain. Yang dihasilkan tegangan adalah gaya persatuan luas yang bekerja pada material, sedangkan regangan adalah perubahan dimensi suatu benda akibat gaya yang diberikan padanya. Daerah elastisitas yaitu daerah di mana material mulai mengalami deformasi plastik permanen. Daerah plastik, daerah di mana material mengalami deformasi permanen meskipun beban dihilangkan. Kekuatan tarik maksimum, tegangan maksimum yang dapat ditahan oleh material sebelum patah. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3 di sini, sebuah pipa stainless steel sepanjang 50 mm difungsikan sebagai penghubung untuk solenoid elektromagnet atau elektromagnet solenoid yang digunakan untuk menarik beban maksimal sebesar 1 ton atau 1000 kg. Untuk memastikan keamanan operasional, berapa diameter minimum pipa tersebut? Jika standar safety faktor di perusahaan sebesar 4, material pipa adalah stainless steel dengan yield strength sebesar 250 mpi. Jadi di sini pertama-tama kita cari dulu apa saja yang diketahui. Panjang pipanya di sini kita ketahui yaitu 50 mm. Beban maksimumnya yaitu 1 ton sama dengan 1000 kg. Kita ubah menjadi newton yaitu 1000 dikali 9,81 newton sama dengan 9810 newton. Safety faktornya itu 4. Yield strength stainless steel sama dengan 250 mpi.
yang ditanya yaitu diameter maksimum pada pipa fleksibel jika beban maksimal 1 ton dan safety perusahaan tersebut 4. Yang pertama kita disuruh tentukan gaya aman, yaitu kita jawab rumusnya itu faktor aman sama dengan faktor beban per safety factor sama dengan 1810 Newton per 4 sama dengan 2452,5 Newton. Yang kedua kita disuruh cari tentukan diameter maksimum. Regangan sama dengan faktor aman per A. Lebih besar dari regangan yield dengan A sama dengan pi D kuadrat per 4. D sama dengan akar 4 faktor aman per pi regangan yield. Kita substitusikan sama dengan diameter sama dengan 4 akar 4 kali 2452,5 per pi kali 250 sama dengan 3,53 mm. Jadi diameter yang digunakan untuk pipa stainless minimum adalah 3,53 mm. Sekian dari saya penjelasan dari ujian tengah semester ilmu kekuatan bahan. Saya minta maaf kurang lebihnya. Saya ucapkan terima kasih.